Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, luar biasa. Yang terhormat Kepala UPTD SMP N1 Perumahan, Bapak Muhammad Hadi Nur Salim. Yang terhormat Bapak Ibu guru semua yang mau hadir, yang bisa hadir di sini. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita hari ini bisa diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Kali kedua, sholawat serta salam tercurah berbentuk Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita termasuk orang-orang yang tertolong karenanya. Amin. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara hari ini lancar, sukses, dan tentunya manfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, bagaimana? Masih semangat ya? Yang seperti ini panas. Nah, untuk menumbuhkan rasa semangat, saya ingin memberikan sesuatu permainan yang tentunya akan menghiburkan Bapak Ibu guru semua. Silakan berdiri dulu. Oke, untuk permainan yang pertama nanti yaitu rantai kata, rantai kalimat. Setelah saya, pertama berarti saya ya. Setelah saya nanti memberikan sebuah kata-kata indah, kalimat indah. Nanti kata yang terakhir itu tolong dilanjutkan. Nah, ini harus spontan semua nanti dibagi, jangan khawatir, jangan beli-beli, pasti nanti dapat semua. Oke, bisa dimulai ya. Oke. Sebelum itu terus semangat. Oke, lagi terus semangat. Ternyata semangatnya tidak sama, tidak apa-apa. Yang penting jiwa kita itu sama, membara, gitu ya. Oke, kita mulai. Saya dulu. Saya hari ini melakukan kegiatan yang sangat baik, yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semua. Namun hawanya itu kok panas sekali. Nah, dari rasa panas ini meskipun sudah diberi kipas angin, tapi tetap terasa seperti berada di Bromo yang kemarin kebakaran. Silakan dilanjut oleh Bu Arun. Kebakaran penyebabnya ada banyak sekali. Tetapi kebakaran itu yang pasti sangat panas, seperti udara saat ini yang sangat panas, sehingga enak sekali rasanya kalau mau minum es teh. Saya lanjut ke Bu Emma. Oke, es teh. Bu Emma, silakan Bu Emma. Es tehnya banyak, esnya bolong di tengahnya. Mereknya teh Moji. Nah, untuk diet ada juga teh hijau. Monggo diteruskan untuk Bu Tuti. Teh hijau, Bu Tuti. Teh hijau itu warnanya hijau, terbuat dari daun teh. Buat dari daun teh. Teh hijau juga bisa untuk diet. Saya lanjutkan ke Bu Ita. Bu Ita, diet, kata diet. Itu saya merasa itu. Ya Allah. Oke.
Ayo Bu, cantik, langsing ya? Langsing. Langsing. Yang benar. Oh, tidak sampai. Agak maju. Langsing ya. Iya. Langsing itu kita harus olah bahasnya gitu. Kalau apa? Sebagai maksudnya kalau bisa apa? Menormalkan berat badan kita harus olahraga, tetap sehat. Kita harus makan makanan yang sehat. Kita harus makanan Bu Yati makanan sehat. Oke lanjut, Bu Yati semangat. makanan sehat itu ada 4 Oke. Ayo lanjut. Sempurnanya adalah susu. Susu itu ada beberapa rasa. Rasanya apa saja dilanjutkan Bu Irma. Rasanya apa saja Bu Irma? Oke, untuk ini ada banyak rasa di strawberry, coklat, vanilla. Kalau strawberry biasanya berubah jadi strawberry. Kalau vanilla biasanya kan berwarna putih. Kalau coklat sendiri ya seperti biasanya coklat. Oke, banyak lagi. Coklat adalah warna kulit saya namun tetap eksklusif. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ibu-ibu hebat. Silakan duduk kembali. Ya bisa dimulai ya. Masih semangat ya? Asik. Bapak Ibu, Di sini saya akan diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Elita, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPTD SMP yang 1 Perumahan, Kecamatan Perumahan, Kabupaten Kediri. baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita tahu ya budaya positif itu apa? Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Halo. Hey. Apa itu budaya positif? Tentu kata-kata itu tidak asing bagi kita. Pembiasaan yang positif yang bisa dilakukan di sekolahan. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ayu. Ya, Bu Ayu, terima kasih. Berarti kebiasaan yang ada di sekolah atau di rumah apa tidak boleh? Boleh. Boleh, ya. Oke. Budaya positif. Pentingkah budaya positif itu kalau di lingkungan sekolah, Bapak Ibu? Penting. Iya, sangat penting. Kenapa? Karena dapat bisa mengembangkan prinsip profil pelajar Pancasila kepada anak didik kita. Untuk mengembangkan Kreatif karakteristik siswa untuk menjadi profil pelajar Pancasila. Oke. Nah itu ya pentingnya budaya positif. Coba Bapak Ibu, kalau di sekolah kita itu tidak ada budaya positif atau tidak diimplementasikan budaya positif, pasti anak-anak didik kita itu akan melakukan indisiplin, gitu ya. Nah, budaya positif itu diawali dari apa Bapak Ibu? Tentunya dari diri sendiri, ya. Coba kita bayangkan kalau setiap orang itu mempunyai pemikiran kita harus disiplin, kita harus bisa memberikan contoh untuk anak-anak. Apa yang terjadi di dunia ini ya? Mungkin wow keren gitu. Malaikat yang mencatat perilaku negatif itu tidak bekerja seperti ya. Tapi alangkah indahnya ya. Oke. Untuk yang pertama, konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sesuai pembelajaran dengan paradigma baru yang bertujuan tujuan pembelajaran itu pembelajaran yang sesuai atau yang berpihak
kepada murid. Jadi ada bahkan di bukunya itu, di buku Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa kita sebagai guru atau pendidik itu harus bangga pada murid. Kok ngeri ya kata bangga. Nah, itu menurut Bapak Ibu apa? Terus kata menghamba. Menurut saya menghamba pada murid itu kita pembelajarannya berpihak pada murid, berpusat pada murid, tidak berpusat pada guru. Jadi kita itu mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya murid. Seperti itu Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ayu, jawabannya luar biasa. Nah, itu ya. Oh, tadi pusing. Maaf ya. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak-anak kita itu memiliki bakat minat, memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, para pendidik, para guru itu harus menyesuaikan ya apa yang diinginkan anak, apa yang dibutuhkan anak, apa toh kebiasaan anak. Nah itu kita harus memfasilitasi itu dengan baik. Ya. Oke. Miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, guru mengontrol murid, pengeluaran positif, efektif dan bermanfaat. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian yang terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, untuk mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol itu ada beberapa tahapan di situ. Bapak Ibu bisa membacanya sekilas. Silakan ya. Coba dibaca dulu. Ya, silakan. Iya. Iya, tidak perlu disuarakan seperti apa saja. Jelas ya? Dari sini jelas? Jelas. Kita lanjut ya. Oke. Disiplin positif itu sudah ada di slide media saya, bahwa makna disiplin adalah disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu, sebelum saya itu mengikuti guru penggerak, saya itu sering menghukum anak-anak. Ya, kalau mereka itu melakukan atau berkata kotor ketika pelajaran saya itu sering menghukum dengan semena-mena. Kamu tulis istighfar 200 kali atau tulis Pancasila 1 halaman. Ternyata setelah saya mengikuti guru penggerak itu tidak ada manfaatnya. Apa hubungannya ya? Berkata kotor dengan menulis istighfar. Atau mungkin istighfar itu bisa meleburkan dosa-dosanya, tidak kan? Atau mungkin setelah menulis itu terus anak-anak tidak bisul lagi? Tidak, tentunya tidak. Karena cenderung anak-anak yang sering berkata kotor itu berasal dari lingkungannya, terutama di keluarga. Mungkin bapak ibunya itu juga sering berkata
seperti itu, sehingga anak itu sudah fasih di telinganya, akhirnya bisa ngomong seperti itu tetas seperti hafalan ayat kursi, gitu ya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menentukan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, gitu ya. Meskipun kita itu memberikan reward kepada anak untuk melakukan kebaikan, itu ternyata ada negatifnya. Ya, jadi kalau kita Bapak Ibu kok menginginkan anak-anak itu berkarakter yang baik, berkarakter yang mulia, tentunya untuk yang dua hal itu, hubungan dan reward, biasanya kan kita kalau nanti nilai 100 akan Bu Erika beri hadiah, itu ternyata tidak baik. Nah, kenapa tidak baik? Itu termasuk kita menyogok. Nah, padahal di pendidikan itu kita tidak boleh, atau kita harus menerapkan anti korupsi. Tapi kita melakukan itu prakteknya. Nah, jadi mulai dari sekarang kalau kita sudah mengetahui hal itu, secara tidak langsung itu kita tidak sadar ya. Oh iya, kita memang sempurna. Padahal kita itu selalu memberitahu ke anak-anak, dan kita tidak boleh korupsi waktu, korupsi uang, korupsi apapun. Tapi pada kenyataannya kita selalu seperti itu. Nanti kalau kamu nilai PTS-nya bagus, tak beri jajan. Ya. Nanti kalau nilai kamu 0, beri apa konsekuensinya? Nah, itu ternyata tidak boleh. Itu ya. Oke, sepertinya kok lemas sekali. Tepuk semangat. 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 Lulus ya. Dan lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Seperti yang digadekan di Indonesia, kurikulum sekarang itu sedang belajar tuntas tentang profil pelajar Pancasila. Bagaimana anak didik kita nanti agar bisa berkarakter seperti profil pelajar Pancasila. Yang kedua, sikap murid. Contohnya toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, dan yang lain-lain. Untuk yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, gitu ya. Oke Bapak Ibu, apa hubungannya budaya positif dengan kebutuhan dasar manusia? Jelas, manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya, semua manusia dimanapun yang berada. Kebutuhan dasar itu meliputi apa saja? Bahkan ayam itu ya Bapak Ibu. Ayam itu juga kalau kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi akan bertengkar. Siapa yang punya kebun di belakang rumah? Ada yang punya ayam? Iya. Kalau ayam itu contohnya ya, contoh ada 2 ayam jantan, 1 ayam betina. Kemudian yang jantan dan betina itu mereka satu rumah, satu kandang. Kemudian ada jantan satunya itu masuk. Nah, kalau yang jantan itu mengganggu betinanya, apa yang terjadi? Mesti tukarannya apa ya bahasa Koreanya? Kabur. Itu ya, betul. Itu hewan saja harus memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya dicintai. Nah ini
5 kebutuhan dasar manusia yang wajib terpenuhi itu adalah yang pertama, kebutuhan itu bertahan hidup. Contohnya sekarang Bapak Ibu minum es, minum air putih, makan snack. Itu apa? Agar bertahan hidup. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekarang memakai baju. Coba kalau Bapak Ibu tidak punya baju sama sekali. Malu. Iya, malu. Nah, kalau tidak punya baju bagus gitu ya, nanti apa yang akan terjadi? Semisal lebaran, kalau anak-anak ya, yang lain itu diberikan baju, kok saya tidak, itu akan minder. Nah itu yang membuat anak akan indisipliner, melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Oke. 5 kebutuhan dasar berikutnya yaitu terima kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu ingin melakukan, ingin disayang, ingin dicintai. Ya, siapa yang tidak ingin disayangi oleh orang lain? Ada ya. Coba kalau ada murid Bapak Ibu itu ada ya Bapak Ibu yang tidak suka sama dia, soalnya dia itu malas. Nah, gimana perasaannya? Nah, itu berarti kita harus menyamakan. Ya, oke. Yang berikutnya adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui. Nah, anak-anak didik kita itu perlu diakui Bapak Ibu. Dia itu bisa melakukan hal ini, hal itu sangat perlu diakui oleh Bapak Ibu dan orang tuanya. Kalau salah satu Bapak Ibu guru kok tidak mengakui keahliannya, contohnya itu dia tidak bisa lari. Tanda kutip seperti saya dulu, saya tidak suka PJOK Bapak Ibu ya. Oleh karena itu biasanya guru PJOK itu tidak suka sama saya karena setiap praktek itu saya tidak. Dari situ untuk prestasi yang lain hendaknya tolong diakui. Saya bisa loh mengarang bebas itu bisa. Jadi kita tidak boleh memandang sebelah mata, gitu ya. Akui saja kreativitas mereka, anak didik kita ya. Karena semua anak itu punya segi positif yang berbeda-beda. Oke. Untuk berikutnya kebutuhan dasar kebebasan. Nah, Bapak Ibu, anak didik itu juga ingin bebas memilih apa yang diinginkan. Contohnya itu proses pembelajaran. Kadang anak didik itu sumpah di kelas. Ya, akhirnya mereka ingin, Bu, saya ingin belajar di luar ruangan. Kita ikuti saja. Apakah kita harus mengikuti semua anak? Ya, kita rolling. Ya, terkadang di luar kelas, kadang di dalam kelas. Tuh. Kemudian kebebasan. Bu, saya itu tidak bisa ngomong di depan. Saya bisanya itu menulis. Ya, sudah kita wadani semuanya. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita bebas, kita layani anak-anak kita. Itu ya. Yang berikutnya kesenangan. Nah, sekarang Bapak Ibu guru semua itu diharuskan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Menurut Ki Hajar Dewantara itu kita perlu memberikan permainan-permainan di kelas agar tidak bosan, apalagi di SMP itu 40 menit kali 3 kalau bahasa Indonesia dalam satu waktu 120 menit atau 2 jam 60 kali 2 betapa bosannya kalau kita itu tidak melakukan kesenangan kepada mereka, permainan-permainan. Dari kebutuhan dasar ini Bapak Ibu, kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka anak didik kita itu cenderung akan melakukan hal-hal yang negatif untuk memenuhi kebutuhan itu. Contohnya, jika tidak diberi uang saku oleh orang tuanya, mungkin
orang tuanya pada saat itu kerja terlalu pagi, akhirnya lupa tidak memberi waktu. Apa yang dilakukan di sekolah? Bisa jadi mengambil uang kemudian. Nah itu, maka dari itu Bapak Ibu, kita sebagai guru sebaiknya selalu mencoba. Kalau kita memenuhi semua tidak mungkin, mencoba untuk mencukupi kebutuhan mereka. Tidak. Oke. Motivasi perilaku manusia itu ada dua. Yang pertama ekstrinsik, yang kedua intrinsik. Untuk yang pertama ekstrinsik itu tadi sudah saya katakan bahwa motivasi itu ada embel-embelnya, bahasa Inggrisnya itu. Nah, saya akan melakukan hal ini, nanti pasti sama Bu Enta akan diberi coklat, akan diberi jus mangga. Nah itu ekstrinsik. Coba nanti kalau saya itu tidak mengajak mereka, apa mereka akan mau mengerjakan hal itu? Tidak mungkin. Itu ya. Jadi mari kita hilangkan ribet atau kebutuhan. Terus apa Bu cara meningkatkan motivasi perilaku anak didik kita? Kita bisa menggunakan kata-kata. Wow, hebat sekali. Itu akan memberikan motivasi kepada mereka secara tidak secara bagaimana ya Bu? Kan otomatis nanti dapat pujian itu, setidaknya tidak berupa hal-hal atau benda. Ya. Kemudian yang kedua motivasi intrinsik. Seharusnya kita itu memberikan motivasi intrinsik pada mereka. Caranya bagaimana? Motivasi intrinsik itu yaitu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu bisa kita lakukan dengan cara komunikasi. Komunikasi dengan anak didik kita, belajar itu penting loh. Kita menerapkan sebagai teman. Oke, kelihatannya kok ngantuk. Ya, tepuk merah bisa. Oke, kalau merah berarti separuh ya. Kalau hijau berarti dua. Kalau kuning berarti satu. Ingat? Dicoba ya. Oke, tepuk hijau. Dua kan? Tepuk hijau. Tepuk kuning. Tepuk kuning. Tepuk hijau. Tepuk hijau. Tepuk kuning. Tepuk merah. Oke, saya ulangi lagi. Hijau, 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 kuning, hijau, merah. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Meskipun ngantuk, tapi tetap konsentrasi loh. Luar biasa. Oke, menurut diagram dosen terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Nah, untuk menciptakan budaya positif, tentu Bapak Ibu guru memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol sesuai dengan apa yang dikatakan diagram dosen itu ada 5. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu monitor atau pemantau, yang kelima itu manajer. Nah, posisi pendidik paling tinggi, paling luhur, paling unggul itu sebenarnya ada di manajer. Tapi apa yang mungkin kita sebagai manusia itu selalu di posisi manajer? Tidak bisa ya Bapak Ibu, sesuai dengan keadaan. Jadi ada kalanya kita sebagai teman, ada kalanya kita sebagai monitor. Nah, untuk yang penghukum ini ya tolong kita hindari gitu ya. Dulu saya itu sering menghukum, jelas. Sampai sekarang itu kelas 8 naik kelas 9 itu Bapak Ibu ya. Saya masih ingat kalau bertemu dengan saya itu langsung memalingkan wajah. Iya, memalingkan muka. Karena pada saat itu saya berpikir bahwa kalau saya itu karang, saya akan ditakuti oleh anak-anak sehingga anak-anak akan disiplin. Ternyata salah. Mungkin kalau saya jatuh di jalan terus bertemu sama mereka akan menertawakan saya. Iya, kasihan gitu. Nah, coba
coba kita gunakan untuk posisi kontrol penghukum, gitu ya. Itu kejadian sama saya. Kemudian saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, akhirnya kan saya berubah. Sekarang kalau ada anak yang usil, gitu. Tapi mungkin kalau itu terdengar suara yang anak kelas 9 yang dulu pernah saya marahi, itu mungkin berarti filmnya lupa ya. Filmnya lupa diminum lagi gitu. Soalnya bentuknya itu luar biasa. Nah, gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru yang belum mengikuti pembelajaran, monggo ikuti karena kita itu luar biasa sekali perbedaannya antara selalu dengan yang sesudah. Yang ini sudah, kemudian saya memiliki contoh Oke, Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif itu seharusnya yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan keyakinan keras. Jadi awal pembelajaran itu sebaiknya kita berkumpul di kelas kita masing-masing, kemudian membuat keyakinan keras. Keyakinan keras ini berawal dari kesepakatan. Ya, apa yang perlu dilakukan, jika dilanggar itu sanksinya apa. Tapi untuk yang keyakinan keras ini tidak ada sanksi, dan sifatnya itu positif. Kalau biasanya kesepakatan keras kan tidak boleh tidur di kelas selama KBM berlangsung, tapi kita ubah menjadi menghormati atau menghargai Bapak Ibu guru. Nah, itu saya memiliki contoh sedikit tentang praktik baik saya mengenai pembuatan keyakinan kelas. Untuk Bapak Ibu, ya boleh ngopi di belakang silakan. Sudah disiapkan ngopinya. Yang mau ngopi silakan langsung ke belakang, gitu ya. Teh juga ada, sudah dipersiapkan. Betapa gemoynya saya di situ, Masya Allah. Iya. Itu berbeda. Ada sanksi punya kok tidak nyala ya? Apa yang harus coba dulu? Biar kita benar di sini. Yang pertama jadi gini dulu. Ketika saya di awal pembelajaran itu selalu seperti ini, Ibu, membuat keyakinan kelas.
Nah itu kan tadi tahapan yang pertama itu seharusnya ada untuk yang pembagian sticky note ya, sticky note ke mereka. Kemudian mereka menuliskan keyakinan apa yang akan digunakan untuk 1 tahun itu. Nah kemungkinan kalau naik kelas berarti wali kelasnya beda lagi, ya nggak tahu nanti seperti apa. Itu untuk yang ini setelah pemilihan itu ada setelah mengobrol-ngobrolkan apa itu bahasanya mengobrol-ngobrolkan. Ya. Sama Anda mendapatkan waktu keyakinan kelas 8 yang pertama saling menghargai antar guru dan teman. Yang kedua mendengarkan memberikan penjelasan pelajaran. Yang ketiga melaksanakan piket kelas. Kemudian
kalau sudah karena kan itu jelek kita suka saja. Tapi kalau nanti membebani ya sesuai dengan kreativitas mereka. Yang lebih baik kan sekarang generasi Z yang tidak mau repot, mereka pakai editan Canva itu luar biasa. Kelas 7 sekarang itu pandai-pandai Canva, FK, TikTok, kita mungkin kalah dari mereka. Nah, dari keyakinan itu maka akan terbentuk suatu kesepakatan. Jadi pasti tahu, oh ini tidak boleh dilakukan, oh ini ternyata yang terbaik untuk kita semua. Setidaknya mereka tidak egois karena mementingkan kepentingan kelas. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mbak Dewi sih, Ibu Dewi sih, mungkin bisa. Dewi sih. Iya, Bu Dewi sih. Mengapa kok keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu kan anak-anak. Jadi keyakinan mereka sendiri untuk mau apa yang mau dan tidak itu atas kesadaran mereka sendiri. Kalau aturan kelas itu kan murni pure dari dunia harus ya anak-anak juga merasa tertekan juga harus. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Dewi Sri. Pendapat yang luar biasa. Ya, kalau keyakinan kelas kan sepakat antara guru dengan murid mana yang terbaik bagi kita semua. Dan kalau peraturan mereka yang ditinggal. Terus selanjutnya. Pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama Bapak Ibu bersifat lebih abstrak. Jadi kita kalimatnya itu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci kita. Yang kedua pernyataan universal. Jadi keyakinan itu kalimat-kalimat itu bisa diterima oleh siapapun di kalangan manapun di negara manapun sama. Ya. Nanti ada yang tidak, kok saya tidak jelas ya dengan keyakinan tersebut, itu tidak bisa digunakan karena tidak bersifat universal. Jadi kita harus memakai pernyataan yang universal itu. Yang berikutnya pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh kata tidak boleh, jangan, tinggalkan, itu tinggalkan. Tapi kalau ada kata-kata itu di mindset mereka, di mindset anak didik kita itu pasti akan kita tidak boleh ini, tidak boleh ini, kita membatasi. Kita sesuaikan saja kan tujuan pembelajaran belajar di Rotoro yang sekarang ini digadakan pendidikan kita bebaskan mereka. Untuk yang berikutnya dibuat sedikit dan mudah diingat. Maksudnya dengan kelas satu berdasarkan satu poin tidak mungkin nanti anak-anak lupa jelas. Yang berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah, kita sesuaikan saja. Kalau kelas kita berada di bawah kelas 7 ya, berarti kita gunakan sesuai dengan jenjang mereka. Kelas 8, kelas 9 harus disesuaikan karena mereka pengetahuannya juga lebih. Yang berikutnya melibatkan semua warga kelas atau sekolah dalam pembuatan keyakinan kelas. Boleh kita kolaborasi dengan guru lain, guru mata lain, atau kelas lain yang kita adopsi. Oh, kamu punya seperti itu ya sudah kita pakai. Betul tidak? Nah, yang terakhir meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dari beberapa keyakinan kelas yang sudah kita yakini bersama kelas kita, itu mungkin ada satu atau dua yang sudah tidak cocok lagi dengan kita karena kita berada di zaman yang semakin berkembang, jadi kita ikuti saja. Oh, ini tidak sesuai dengan zamannya. Betul. Jadi kita bisa mengganti atau membuat lagi keyakinan yang ada.
fokusnya segitiga restitusi, bukan segitiga sama sisi ya. Ini kalau guru matematika langsung fokusnya di segitiga sama sisi. Apa luasnya itu? Sisi kali sisi kali sisi, gitu ya. Nah itu beda. Nah untuk penerapan budaya positif kita perlu segitiga restitusi. Yang pertama, tahapan yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Jadi kalau anak-anak itu melakukan indisipliner atau ketidakdisiplinan, itu kita apa ya, kita beri pemahaman bahwa mereka itu tidak sendiri melakukan ketidaksesuaian itu. Setidaknya intinya kita dulu, biar mereka itu tidak merasa bersalah. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah, divalidkan. Benarkah kamu tadi melakukan hal itu? Benarkah kamu tadi mengolok-olok temanmu? Nah, kita validasi. Dari sini nanti mereka pasti akan jujur. Nah, yang tentunya kalau kita melakukan segitiga restitusi ini tidak boleh di tempat umum ya Bapak Ibu. Kita harus memanggil mereka dan berhadapan-hadapan. Kita pakai bahasa teman yang tidak memojokkan, kita coba ajak bicara, komunikasi dengan baik. Nah dengan seperti itu mereka akan jujur. Kamu tadi apakah benar memanggil dia itu dengan sebutan bapaknya? Sekarang pusing ya gitu ya? Iya. Di tempat Bapak itu juga seperti itu. Memanggil nama anak dengan bapaknya. Jo, kayak Jo, kayak Jo itu bapaknya. Jo murid-murid. Itu salah satu bullying. Nah, itu validasi dulu, divalidkan. Benar atau salah tadi kamu memanggil seperti itu, contohnya itu ya. Yang ketiga atau terakhir itu yang menanyakan keyakinan. Nah, jadi sikap kamu tadi, tindakan kamu tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Oh tidak Bu, mungkin jawabannya seperti itu. Nah, yang bagian mana? Yang saling menghormati, ternyata saya tidak menghormati, tidak menghargai teman. Dari situ mereka akan mencoba mencari solusi. Kalau di SMP itu sudah bisa berpikir Bapak Ibu, sudah bisa mencari solusi sendiri. Jadi kalau kamu jadi anak yang dipanggil Bapak Ibu, kamu akan berpikir benar Bu. Kalau kamu di posisi dia marah, berarti solusinya apa? Saya tidak akan memanggil dengan sebutan nama ayah lagi. Nah itu dengan cara-cara yang halus, ternyata mereka itu lebih mudah dibelokkan, diluruskan. Untuk yang segitiga restitusi ini, saya memiliki praktik baik yang sudah saya terapkan di kelas. Kursus saya kok bilang ya? Bentar. Tentu ya Bapak Ibu, apa kita tes briefing dulu ya? Udah tes briefing dulu. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri semua. Ya. Oke, ya. Belum bisa ya?
PWD-nya tidak nyala, ya infri. Oke. Maaf Bapak Ibu sudah di dalam. Ya, ini laptopnya. Nah, ya. Bapak Ibu silakan berdiri semua. Ya, kita ikuti ya video yang di. Ayo Cici. Nanti putar-putar, bertepuk tangan.
pakai SPP itu langsung bergerak. Jadi nanti sesampai di rumah mungkin turun ya, suami saya kaget, belum siapa? Kok semakin kurus? Semakin kurus. Kuruskan daging. Oke, lanjut ya. Langsung terus. Oh ya, tadi saya mau berbagi praktik baik mengenai segitiga restitusi. Ini saya punya dua praktik baik. Itu sesuatu nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau memvalidasi atau menstabilkan, berarti kita harus memanusiasi waktu itu atau yang di sekitar itu ke tempat lain di mana mereka tidak akan malu. Lalu yang kedua ini salah ya, ini lagi beda. Nah itu namanya Fikri tapi dipanggil Budi. Ini yang sering terjadi di kelas saya. Kelas waktunya jam terakhir itu kan mulainya jam 11, 12, 13. Tidak sama. Cantiknya di situ ya. Nah ini proses segitiga restitusi. Jadi menanyai dulu, kemudian apa itu menstabilkan dulu, kemudian validasi kesalahan. Yang ketiga menanyakan keyakinan.
sudah kita pahami tentang budaya positif. Nah, terutama budaya positif itu harus kita lakukan sedini mungkin, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, oke. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, sebelum saya tutup untuk kegiatan hari ini, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu. Nah, kita refleksi dulu ya. Apakah yang sudah kita pelajari hari ini? Apakah yang sudah kita bahas hari ini? Coba, Bu Ayu. Bu Ayu lagi ya? Ya, kan Bu Ayu. Yang saya dapat hari ini yaitu tentang budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolahan melalui 5 posisi guru. Terus kemudian untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada anak bisa menggunakan segitiga restitusi. Itu sementara itu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ayu yang luar biasa. Kembali lagi aktif sekali loh meskipun panas gitu. Tapi tetap ya, itu kopinya habis berapa Bu? Habis 2. Habis 2. Nanti boleh dilanjut di belakang ya. Minum teh. Oke, lanjut Bu Sri Dewi mungkin ada. Nah, perasaan hari ini mengenai diseminasi. Apa yang Bu Sri Dewi rasakan? Alhamdulillah sangat senang sekali banyak ilmu yang saya dapatkan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan dengan restitusi dan posisi kontrol guru tidak hanya sebagai hukum tapi dengan manajemen memberikan makna yang baik. Terima kasih Bu. Tepuk tangan untuk Bu Sri Dewi. Hari ini senang. Bapak Ibu hari ini tidak senang mungkin? Iya. Oke. Lanjut. Terus hal apa tuh yang paling menarik dari diseminasi? Hal apa? Coba Bu Dewi. Ya. Bu Dewi, silahkan. Hal yang paling menarik untuk diseminasi ini, acara ini. Bu Dewi? Oh, Bu Dewi keluar. Ya. Di sini, Bu Dewi. Oh ya. Hal yang paling menarik menurut jenengnya. Dan yang paling menarik menurut saya itu disiplin positif. Kalau disiplin positif kita bisa, kalau kita sadar dengan disiplin positif kita pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Dewi. Iya. Sebelum saya menyimpulkan, kan Bapak Ibu sudah refleksi. Kita ada pertanyaan? Cukup ya? Oke. Simpulannya dalam penerapan program positif, disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana persoalan dirinya sebagai anak atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan yang tentunya bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan ini. Semoga diseminasi ini memberikan manfaat barokah bagi kita semua. Mari kita bacakan doa bersama untuk menutup kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik semua ya. Hari ini
tertib, damai, nyaman, gitu ya. Oke. Seperti kalau kalian membuat peraturan kelas biasanya kan tidak boleh makan di kelas. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini adalah sikap yang harus kalian yakini, hal positif, dan di kalimat itu tidak boleh menggunakan kata tidak boleh menggunakan kata jangan. Jadi gunakan kalimat positif. Contohnya disiplin waktu. Ada lagi makan dan minum di luar kelas, gitu ya. Oke. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, jadi kita sepakati antara guru dan semua murid. Oleh karena itu, Bu Elita beri ini. Nanti silakan menulis satu keyakinan saja yang kalian anggap penting untuk perkembangan kelas kalian. Kemudian kalau sudah kalian bisa tempelkan di sini secara rapi. Itu ya. Siap? Siap. Sticky note silakan ditulis keyakinan apa yang akan kalian sepakati atau kalian pakai. Pink. Langsung tulis ya, tidak perlu diberi nama. Lagi. Tidak boleh membuli. Gimana tadi keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata tidak. Nah, berarti positifnya saling menghargai, saling menghormati.
yang sama antara A dan B. Ya, disiplin waktu, mendengarkan saat, mendengarkan dengan baik saat bekerja. Berarti ini sama halnya dengan menghargai. Ini sama. Sama dengan saling menghargai. Tepat waktu, sudah ada disiplin waktu. Sini tepat waktu juga, berarti sama. Saling menghargai sama. Kemudian makan dan minum di luar kelas. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Oke. Selalu melaksanakan piket, berarti sama ya. Sesama teman harus saling tolong menolong. Oke. Terus datang tepat waktu, disiplin waktu sama. Ya. Bertanggung jawab. Adakah di sini bertanggung jawab? Belum ada. Sini ya. Menjaga piket kelas, datang tepat waktu, saling menghargai, saling membantu dan bekerja sama. Oke. Tertib, disiplin ya, menghargai, menjaga fasilitas kelas sama halnya dengan salah ya? Oke, sudah semuanya ini. Saling menghargai sama. Oke, damai tenang. Saling mengingatkan. Perlu ini? Saling menghargai. Oke. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10 keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati. Oleh karena itu, Bu Enita minta tanda tangan kalian. Silakan tanda tangan di sini. Langsung urut absen. Oke, yang terakhir dulu enggak apa-apa. Nah, dari ke-10 keyakinan ini, apakah kalian yakin akan menjadikan kelas kalian menjadi lebih baik? Oke. Ya. Berarti kalau kalian yakin, otomatis kalian harus melaksanakan itu semua. Setuju? Setuju. Silakan tanda tangan mulai dari nomor absen 36 urut. Tanda tangan bawahnya beri nama. Tidak urut tidak apa-apa, yang penting ada nama kalian. Silakan pakai spidol board maker boleh. Ini sudah keyakinan kelasnya sudah jadi nanti tinggal dicetak di banner. Kemudian kalian sekan nanti tanda tangan ulang gitu ya. Semoga keyakinan kelas ini akan menjadikan kelas kita semakin unggul, semakin berkarakter dan disiplin serta tanggung jawab. Amin. Ya, sekian dari Bu Enita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Seta Putra Mungkin dari kelas 7. Ini wabarakatuh, saya Siti Deviana dari kelas 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolita Dewi Amalia dari kelas 7. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbeni dari kelas 7. Sangat penting sekali. Karena dapat menumbuhkan karakter mandiri, dapat menumbuhkan rasa disiplin